pembelahan selnya itu sendiri. Dan yang terakhir mempresentasikan hasil video yang nanti akan Ibu tayangkan ke memiliki seluler. Biasanya itu contohnya ada sel bakteri dan ganggang biru. Nah, itu ada proses pembelahan amitosis. Yang pertama, kromosom melekat pada membran plasma. Jadi kan itu bentuknya kan ini toh. Nah, yang ini yang nantinya akan bereplikasi. Jadi yang pertama, kromosom akan melekat pada membran plasma. Jadi ada di dalamnya sini melekat. Membran plasmanya kan yang ini. Kromosomnya ini melekat sama sini melekat. Nah, yang kedua, bagian DNA atau kromosom mulai bereplikasi. Itu kan ada yang warnanya biru. Nah, itu salinannya atau replikasinya dari yang pertama yang di sini tadi. Jadi yang kedua, DNA-nya itu mulai bereplikasi. Dan yang ketiga, selnya itu siap membelah. Jadi kromosom yang satu tadi yang merah itu ada yang biru itu kan kromosom salinannya. Nah, itu membelah tapi tetap melekat pada membran plasmanya. Jadi dua ini kan ini satu. Di sini nanti dua. Kan membelah ini dua tapi tetap melekat pada membran plasmanya. Nah, dalam fase ketiga ini mulai terlihat adanya lengkungan yang di tengah. Kan tadinya kan yang pertama masih lebih rada utuh kan, lengkungannya ada di atas gitu. Nah, yang di fase ketiga itu mulai rada mau memisah gitu. Ada jarak itu namanya septum. Septum itu ruang atau yang memisahkan antar kromosomnya itu nanti. Nah, itu mulai terlihat nanti di fase yang terakhir. Ini terbentuknya membran plasma yang menekuk ke dalam. Fokus pada penjelasan lengkap mengenai pembelahan sel secara mitosis. Mau tahu seperti apa videonya? Tonton terus ya video ini. Pembelahan sel memiliki arti penting bagi kelangsungan hidup semua makhluk hidup di bumi. Pembelahan sel memiliki 3 tujuan, yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu pertumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah pertumbuhan. Makhluk hidup dapat tumbuh karena sel-selnya bertambah banyak. Semakin banyak sel dalam makhluk hidup, maka semakin besar ukuran makhluk hidup itu. Dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Pembelahan sel ada dua, yaitu mitosis dan meiosis. Mitosis yaitu pembelahan sel melalui tahap profase, metafase, anafase, dan telofase. Sedangkan pembelahan sel meiosis yaitu pembelahan yang menghasilkan sel anak dengan jumlah kromosom setengah dari nukleus. Selanjutnya, pembelahan mitosis terjadi pada sel tubuh makhluk hidup. Pada pembelahan ini, sel anak yang mempunyai jumlah kromosom sama dengan kromosom sel induk. Jumlah kromosom yang dimiliki oleh sel anakan disebut dengan diploid. Sel diploid adalah sel yang kromosomnya empat fase pembelahan mitosis. Yang pertama, fase pembelahan itu mulai rusak menjadi bagian kecil benang selapin remaja menjadi kromosom. Yang kedua, metafase. Kromosom bergeser ke bidang pembelahan. Bergeser pada bidang pembelahan. Yang ketiga, anafase. Kromatid saudara dari setiap pasangan memisah menuju kutub yang berlawanan. Tapi jadi kelompok 6 yang benar gitu kan. Saya Rahma, nomor absen 26. Saya Risa, nomor absen 20. Saya Rista, nomor absen 28. Saya Septiana Wulandari, nomor absen 30.
Kami di sini akan review video tentang pembelahan mitosis dan meiosis. Oh, tahu lanjut aja. Pembelahan sel memiliki tiga tujuan, yaitu pertama pertumbuhan, kedua perbaikan, dan ketiga reproduksi. Pada tujuan yang pertama yaitu pertumbuhan, ini sebagai ciri-ciri dari makhluk hidup. Artinya semakin banyak sel maka semakin besar pula makhluk hidup. Kemudian yang kedua yaitu perbaikan muka. Perbaikan muka merupakan hasil proses pembelahan sel. Yang ketiga reproduksi, yaitu sel kelamin membelah kemudian membentuk individu baru. Sel yang dikemukakan oleh Rudolf Virchow pada tahun 1855, yaitu semua sel hidup berasal dari sel yang sudah ada sebelumnya. Pembentukan sel-sel baru atau anatomi dari sel yang sudah ada sebelumnya dapat terjadi melalui proses pembelahan sel. Jenis pembelahan sel ada dua, yaitu mitosis dan meiosis. Satu, pertumbuhan. Salah satu ciri makhluk hidup, hewan maupun tumbuhan adalah bentuk pertumbuhannya. Dua, perbaikan. Ketika bagian tubuh kita ada yang luka atau lecet, beberapa waktu akan sembuh. Begitu juga pada sel darah merah atau sel darah putih yang rusak akan diganti dengan sel yang baru dari proses pembelahan. Reproduksi, salah satu ciri sel mengalami pembelahan adalah pertumbuhan, perbaikan sel, dan reproduksi. Jenis pembelahan sel secara mitosis yaitu satu, protase, rusaknya membran rusaknya membran ini menjadi fragmen serpihan kemudian membentuk kromosom yang akan menuju ke titik tengah sel. Dua, metafase, benang gelondong mulai nampak jelas, kromosom akan berjalan sejajar di ruang sel, lalu benang-benang akan muncul hingga kemudian tetapi akan melakukan pada sentimeter. Nah, inti pembelahan itu ada di sini, yaitu pembelahan mitosis yang ada 4 tahap, yaitu ada profase, metafase, anafase, dan menofase. Kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama ada fase profase. Profase itu benang kromatinnya memendek, berpasangan, mulai memendek yang akan berpasangan membentuk kromosom. Membran nukleusnya mulai hilang atau membran inti yang kalian maksud tadi, membran inti itu sama kayak membran plasma itu yang pinggir. Kan ini. Kan ini nah, ini membran ini atau inti itu akan menghilang atau membrannya akan menghilang. Nah, lanjutnya itu membran nukleusnya terfragmentasi sehingga mikrotubulanya dapat membentuk ke dalam nukleus. Dan ini mikrotubulan yang kayak panah itu, nah itu mikrotubulannya. Terus kromatin dari setiap kromosom memiliki kinetochore yang terletak pada sentromer. Kinetochore itu kayak apa? Enggak ya, Mas. Mikrotubula akan melekat pada kinetochore kromosom. Jadi membran sel intinya menghilang, itu mulai terbentuknya kromosom
terlebih dahulu tadi yang sitokinesis. Interfase. Interfase sama interfase ada berapa tahap? Yang pertama fase G1 atau fasenya sel itu tumbuh, yang ada fase yang kedua fase sintesis, yang ketiga fase G2. Jadi interfase ada 3 tahap, yaitu fase G1, fase S, dan fase G2. Setelah itu ada pembelahan mitosis. Ada berapa tahap tadi? Yang pertama makrofase, yang kedua metafase, yang ketiga anafase, yang terakhir